Ada sukacita? Amin. Tuhan ya. Haleluya. Hari ini saya mau sharing beberapa hal. Saya percaya bahwa selalu ada hal-hal yang akan berusaha membuat kita bergeser daripada apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita capai. Amin, saudara. Bisa mengerti, amin? Selalu ada hal-hal yang akan berusaha untuk menarik perhatian kita, berusaha untuk membuat kita tergeser ya daripada apa yang Tuhan mau bagi hidup kita, sehingga kita tidak bisa benar-benar mencapai semua yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam hidup kita. Selalu saya katakan bahwa bagi saya yang terpenting adalah menyenangkan Tuhan dan mencapai apa yang Tuhan mau bagi hidup saya. Saya bisa katakan amin. Bagi saya, that's the most important thing in my life. Itu hal yang paling penting ya dalam hidup saya, adalah mengenapi rencana Tuhan, mengenapi kehendak Tuhan, mengenapi apa yang Dia mau, dan saya bersukacita di dalamnya ya. Itu hal yang paling penting, dan saya percaya kita juga seperti itu ya. Karena itu kita perlu dalam kehidupan kita perlu mengenal hal-hal yang bisa membuat kita tidak mencapai ataupun tertunda rencana Tuhan tersebut. Saudara percaya nggak bahwa ada rencana Tuhan bisa tertunda dalam hidup kita? Saudara percaya? Ya, ada ya. Ada rencana Tuhan yang tertunda, ada rencana Tuhan yang bahkan gagal juga ada ya. Ada orang gagal mencapainya ya. Memang Tuhan kadang berikan kesempatan kedua ya, Tuhan bukan kesempatan kedua ya, untuk dia bisa mengarah ke sana. Dan saya akan baca beberapa hal, beberapa kegagalan bangsa Israel untuk mencapai dan rencana Tuhan, sehingga ada yang tertunda rencana Tuhan dalam hidup mereka ya. Karena kalau kita seringkali kita berharap dan kita tidak bisa melihat dan berpikir apa yang Tuhan pikirkan ya dalam hidup kita. Kadang kita memang belum mampu ya, karena kita mempunyai cara berpikir yang begitu ditrain dengan cara kehidupan dunia, cara berpikir dunia secara umum, sehingga kita seringkali sulit mencapai cara berpikir Tuhan ya. Itu yang membuat kita harus terus diperbaharui dalam hidup kita. Saudara bersedia terus diperbaharui kan? Kita mau tidak mau harus mau diperbaharui terus. Kalau kita nggak diperbaharui terus, maka kita nggak bisa naik level di hadapan Tuhan ya. Saya tekankan di hadapan Tuhan. Yang paling utama bagi kita kan di situ ya. Yang paling penting di hadapan Tuhan kita naik levelnya gitu ya. Dan setelah kita naik level situ ya, kita tahu Tuhan juga akan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Karena kita perlu untuk memahami semua yang menghalangi kita ya untuk mencapainya. Ya, saya tidak tahu apa visi Tuhan bagi hidup kita pribadi. Kalau gereja kita sudah tahu kita akan berkembang ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang. Ini sudah keburu berkembang ke depan sekarang. Ya. Jadi kita harus berkembang ya, dan mengembangkan karunia dan karakter. Tapi kita perlu benar-benar memahami ya dalam untuk kita melakukan. Saudara, Bilangan 13 dan 14 menceritakan bagaimana Bilangan 13 ya, bagaimana bangsa Israel gagal pada waktu itu untuk memasuki tanah Kanaan dan tertunda ya, bahkan cukup lama tertundanya ya, 40 tahun. 40 hari dirubah jadi 40 tahun. Itu penundaan yang luar biasa lama ya.
Ya, saya berharap kita semua punya suatu kerinduan supaya rencana Tuhan tidak tertunda dalam hidup kita, ya. Sekali katakan amin. Saya ingin kita punya suatu semangat dari situ, gitu, ya. Suatu semangat yang kuat untuk aku bisa mencapainya, gitu. Ya, haleluya. Coba tanya pada saudara di kiri kanan atau depan belakang atau itu, kalau sudah tanya, kamu semangat gak mencapai rencana Tuhan? Ya, tepat waktu, gitu ya. Ya, bukan hanya ini, tapi lebih lagi tepat waktu. Kalau sudah tepat waktu kan lebih baik, ya. Kita semua inilah, kita semua belajar. Saya juga belajar. Bangsa Israel mereka mengalami hal seperti itu, dan banyak kali kita cukup mempelajari itu. Cuma saya berikan suatu pandangan persepsi, suatu hal yang berbeda di sini. Ya, kita tahu Bilangan 13 bagaimana Musa mulai untuk kebuka ayatnya. Ini kita tulis saja, karena tadi pagi saya dirubah, ya, jadi ininya ya saya nggak sempat tulis. Bilangan 13, kita tahu bahwa Musa mereka sudah di Kades Barnea dan Tuhan memerintahkan dan mengutus 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, ya. Saya percaya cerita yang tidak asing bagi kita, ya. Musa menyuruh, ya, 12 pengintai pergi ke sana. Ayat 1 dan 2 dia menceritakan bagaimana 12 pengintai Tuhan suruh, dari semuanya adalah kepala suku, pemimpin-pemimpin, ya. Semua adalah pemimpin di sana yang diutus oleh Musa. Ini kepala suku, jadi mestinya mereka adalah orang-orang yang sudah bagus, mestinya mengerti kehendak Tuhan, ya. Tetapi kita tahu pada hasilnya tidak seperti itu, ya. 10 orang gagal mengerti, sehingga hampir aja seluruh bangsa gagal, saudaraku. Saya berdoa jemaat ini semoga kita bisa mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita secara jemaat bisa mencapai, amin, amin, bisa mencapai, ya, mencapai apa yang Tuhan memang rindukan, ya. Jadi itu memang perlu orang-orang yang benar-benar mengerti dan mentransferkan pengertiannya itu, ya. Karena kita dalam kehidupan kita ada orang yang lemah imannya, ya. Kita tahu kadang dalam keluarga ada yang lemah imannya, ada yang kuat, ada yang enggak, ya. Waktu kami dalam masa kesulitan, istri saya ada kesulitan untuk bisa percaya waktu itu, ya. Ya, saya bersyukur saya belajar dari firman Tuhan. Saya percaya dan saya menguatkan dia, saudaraku. Dan di dalam gereja juga gitu. Ada orang-orang yang bisa mengerti dan bisa ini, tapi ada orang-orang yang masih kurang kuat untuk bisa mengerti. Ya. Kalau orang bisa mengerti bahwa dia agak lemah dalam satu bidang, dan dia mengerti di situ, dan dia tahu bahwa itu kelemahannya dia harus menguatkan di bidang itu, tapi dia tidak merasa benar, itu masih baik. Betul, ya? Tapi problemnya adalah kalau misalnya orang lemah tapi merasa dia benar, itu problem, ya. Betul kan, saudara? Itu problem, itu akan jadi masalah, gitu, ya. Itu akan jadi masalah dalam apa yang kita lakukan. Nah, inilah. Jadi kita semua harus tahu bahwa kita perlu sangat hati-hati dalam hidup, ya. Ya, kita dalam hidup. Saya pernah ngomong dengan satu orang yang punya bisnis besar, tapi kemudian dia ngomong bisnis itu sebagai ini suatu permainan. Dalam permainan ini saya kaget, ya. Jadi suatu permainan, ya. Dan akhirnya bangkrut, saudara, ya. Akhirnya banyak masalah terjadi, saudara. Kadang-kadang kita menganggap hidup ini permainan, betul, ya? Kadang-kadang kita bisa seperti itu, ya. Sehingga akhirnya kacau balau kehidupan kita satu saat, ya. Atau kita nggak mengatakan itu pernah, tapi secara mensikapi hidup kita seperti suatu permainan, ya. Permainan anak-anak. Dan kalau permainan gini, kalau saya mungkin anak saya main, ya,
Edward kalah nangis. Saya bilang ini hanya permainan, betul ya? Ini hanya permainan. Tapi coba kalau suatu saat Edward tadi gak enak, ada seorang gagal dalam ujiannya, apa saya berani ngomong gitu? Ini hanya permainan. Gak bisa. Tetapi jujur, kadang-kadang orang menyikapi ujian seperti pernah nggak? Bisa nggak orang gitu? Bisa, ya bisa. Karena dia tidak mengerti, dia menempatkan nilai yang salah terhadap apa yang diserahkan Nabi dalam hidupnya. Ya, dia menempatkan suatu nilai dan prioritas yang salah. Kalau dia salah menempatkan nilai, dia akan menerima hasil yang salah. Itu problemnya dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita tahu bahwa dalam hidup kita harus benar-benar mensiasati banyak hal supaya kita bisa mencapai seluruh rencana Tuhan. Haleluya. Ya. Karena rencana Tuhan pasti indah. Yeremia 29 dan 11 jelas bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita, dan itu pasti ya dan amin. Itu firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tahu ada yang mencapai, ada yang tidak mencapai, ada macam-macam hal terjadi dalam hidup. Dan itu kita perlu pelajari dalam kehidupan kita, ya. Kita pelajari dari hidup kita, dari Roh Kudus yang berbicara, dan dari firman Tuhan yang kita pelajari. Kita lihat bahwa Musa mengutus, ya. Mungkin biar kita tetap ini, kita harus baca juga firman-nya, enggak ya? Kasih firman. Susah ya masuk. Ya, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun sedang berkata, Tuhan semua orang itu adalah kepala Tuhan dan orang Israel. Oh, ini sudah ayat ketiga ya. Ini 12 petintai sesuai dengan 12 suku. Ya. Ayat 25. Kok kamu tulis sendiri? Ya. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengantian negeri itu. Terus ya, terus ke bawah ya. Baik. Ini. Terus dan langsung datang pada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades padang gurun Paran. Mereka bawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan perlihatkan kepada si kaliannya hasil negeri itu. Terus mereka berkata padanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah sudah padanya, dan inilah hasilnya. Mereka bawa hasilnya. Terus hanya bangsa ini di negeri itu kota dan kota-kotanya berkumpul dan sangat besar. Juga keturunan yang telah kami lihat di sana. Terus orang Amalek diam di tanah itu, orang Het, orang Yebus, orang Amor diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Terus sampai selesai itu. Kemudian Kaleb mencoba untuk mengganti bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan menghalangannya. Terus tapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dan dia berkata, kita dapat maju dengan bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita, katanya. Jika mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, ini 10 pengintai tenang negeri diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami untuk diintai adalah suatu negeri yang makan tubuhnya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang bertinggi-tinggi perawakannya. Terus juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti dalang, dan demikian juga mereka adalah kami. Terus lalu segenap umat itu menyelongkan suaranya, dan bangsa itu menangis pada malam ini, malam itu. Ya. Saudara, suatu bad report ya, bad report masih seluruh bangsa menangis ya. Menangisnya, kalau menangisnya benar itu nggak apa-apa, saudaraku. Jadi nangis dalam pertobatan itu baik ya, betul ya. Kalau ada berita dia semua nangis bertobat, itu bagus. Ini nangis nyeseli Musa, nangis nyeseli Tuhan, saudaraku. Nangis menyalahkan Tuhan, nangis menyalahkan Musa, nangis menyalahkan keadaan, saudaraku. Mereka nangis menyalahkan segala yang bisa disalahkan, karena berita yang diberikan ya oleh 10 orang itu. Saya nggak tahu Musa mengutus mereka, kenapa Musa ini kok bisa mengutus mereka? Mungkin karena mereka ini diutus aja, saudaraku. Dan akhirnya ini hasilnya, saudara.
Saya berdoa setiap kita tidak ada yang gagal sepanjang tahun ini mencapai sekali lagi rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, akhir tahun saudara harapkan bahwa seluruh apa yang Tuhan mau bagi saudara terjadi. Doa saya selama bertahun-tahun adalah datang kerajaan menjadi tanda bahwa hidup saya, keluarga saya, jemaat yang saya layani. Itu doa saya bertahun-tahun, ya. Karena saya percaya bahwa yang terbaik adalah anak kerajaan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Dan kita harus kita harus berusaha mencapai semuanya. Saya percaya bahwa di dalam bangsa Israel ada 3 kegagalan mereka yang membuat mereka tidak bisa mencapainya. Ya. Yang pertama adalah kegagalan mereka membuat suatu perubahan yang dibutuhkan untuk terjadinya visi Tuhan, ya, dalam hidup mereka. Saudara sekali lagi mau mencapai visi Tuhan, amin. Saudara, kita semua harus membuat perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Saya katakan amin. Ada perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk kita buat dalam hidup kita, ya. Mungkin mereka harus berubah dalam cara mereka berdoa pada waktu mereka menerima visi Tuhan. Doa mereka kebang-kempis mungkin, ya. Mereka jarak berdoa, mereka berdoa hanya kalau ada kebutuhan, hanya kalau lagi kesulitan mereka berdoa. Ya, mereka harus ada perubahan yang mereka harus pada hidup mereka. Kalau saudara mau sesuatu yang baik dalam hidupmu terjadi, harus ada perubahan. Haleluya. Harus ada perubahan, gak bisa enggak. Harus ada perubahan dalam hidup kita, saudaraku. Ya, kita harus mau berubah. Kita harus mau menata kembali kehidupan kita untuk visi Tuhan terjadi dalam hidup kita pribadi maupun keluarga kita. Ya, waktu istri saya mulai bisnis, saya juga ada suatu hal yang saya ini lakukan, ya, dalam kehidupan saya, keluarga saya. Harus ada perubahan. Ya, kalau kita tidak mau berubah, ya kita nggak bisa mencapai apa-apa, betul? Ya, kita nggak bisa mencapai. Ada visi yang mereka terima, visi dari siapa? Dari siapa? Teman siapa kanan? Visi dari siapa yang diberikan pada mereka? Dari siapa? Dari Tuhan, saudara, ya. Ingat, dari Tuhan, saudara. Bukan demi Tuhan, saudara, ya. Dari Tuhan. Saya mau ngiri kalau udah bingung, ya. Visi yang mereka dapatkan dari Tuhan diberikan pada mereka. Ya, mestinya jadi enggak? Mestinya jadi. Mestinya jadi. Dan sayang mereka tertunda 40 tahun mencapainya. Ya. Saya nggak tahu saudara di sini, ya. Kita semua bisa analisa hidup kita, ya. Apakah kita sudah mencapai on the track? Kita tahu dalam hati kita, aku tahu aku mencapainya. Aku tahu aku dalam the right track, on the right track, atau di dalam track yang benar. Kita tahu dari dalam batin kita yang orang nggak bisa ini. Amin, haleluya. Ini, ya saudara, saya nggak tahu apa saya ngomong ini terlalu tinggi bagi beberapa orang, tapi saya mengajak karena saya percaya setiap kita pasti dibawa Tuhan ke sana, saudaraku. Ya, ini benar nih, dari dalam kita ini benar nih, saudara. Ini benar. Walaupun saya ngomong, walaupun di dalam proses yang berat sekalipun, kita pikir dalam hati kita, ini benar, aku harus ikut. Haleluya, yang mengerti kata amin. Ya, ini benar. Walaupun berat, ini benar nih, benar. Aku harus ikutin terus apa yang dari roh ini Tuhan ngomong, ini benar nih. Jadi mereka gagal buat perubahan dalam kehidupan mereka, ya. Mereka gagal buat. Akhirnya mereka nggak menikmati apa yang Tuhan mau, ya, dalam kehidupan mereka. Ya, saya pun harus berubah dalam hati. Mungkin, ya, kita berusaha untuk tidak telat, mungkin, ya. Itu juga kita harus ada perubahan. Ya, pasti ada mayor katanya keadaan-keadaan yang di luar ini kita, ya. Tapi kita mempelajari hal itu
Saya mulai mempelajari, saya ke Dewo kalau di Sabtu itu berapa menit sampainya. Pak Amir juga ngitung-ngitung kemarin. Saya datang hari Sabtu 40 menit katanya. Siap buat perubahan Pak Amir ya. Ya, semua kita belajar lah ya, belajar ya. Bagi saudara yang ini, mari belajar sama-sama. Tentunya kadang-kadang di luar kendali kita yang kita bisa alami, ya oke, tapi kita belajar mengatasi ya. Saya berdoa kita semua bukanlah korban, tapi kita adalah orang-orang yang menguasai keadaan. Amin. Kita nggak mau jadi korban. Katakan diri kamu jangan jadi korban ya. Jangan jadi korban. Kamu harus menguasai keadaanmu ya. Kalau kamu dapat nilai jelek, kamu bukan korban gitu. Bukan korban dari dosamu terlalu icing kamu tuh dari dulu guys. Jangan sudah bilang gini, teman sudah dapat nilai jelek, aku tahu dosa itu lihat kamu, aku lihat cara pandangannya. Jangan gitu saudara harus bilang gini, oke, kamu harus bisa mengatasi. Katakan amin. Kita bukan ini, kita mesti belajar ya untuk seperti itu. Jadi kita harus buat perubahan. Ya, kalau kita nggak buat perubahan, kita nggak bisa, saudaraku, mencapai apapun dalam hidup kita. Ya, kita lihat nanti ya, apa ini Bapak Iwan, kalau sudah punya anak, dia berubah pasti saudaraku. Ya. Kalau saudara datang ke tempat ini lagi ngantuk-ngantuk, jangan heran, saudaraku. Mungkin dia jaga malam ikut pos kamling. Ada perubahan. Gak tahu dia sudah siap belum? Mungkin mulai sekarang siap-siap ya. Jangan tidur semalaman juga. Siap-siap dengan gue ya, gue sedikit biar gak ini. Tapi dia pasti kalau kita mau sesuatu yang baik, pasti harus ada perubahan kita lakukan. Sekali katakan amin. Gak bisa orangnya, semuanya ya. Orang mau pernikahannya baik, dia harus melakukan sesuatu di sana. Kalau dia lakukan sesuatu, dia akan menuai sesuatu juga. Ya, pasti. Kalau dia mau pernikahan yang baik, tapi dia nyakiti istri terus atau istri nyakiti suami terus, nggak bisa jadi baik. Nggak bisa jadi baik, nggak mungkin jadi baik. Ya, pernikahan itu saudara, sampai kapanpun, kalau dia nggak mau belajar, saudara, minimal katanya satu orang harus eling duluan. Ya, kalau dua orang tegar, yang harus ini memperbaiki keadaan siapa? Yang eling duluan. Yang eling duluan. Jadi harus perubahan, saudaraku. Harus kita siap berubah. Saudara siap berubah kan? Oh, jawabannya kurang siap. Saudara siap berubah? Lebih bagus. Sekali lagi, saudara siap berubah? Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Kita tepuk tangan, tapi ada harga kita bayar untuk berubah ya. Kasih belajar saudara. Ini harus perubahan yang dilakukan. Tanpa saudara berubah, saudara tak akan bisa menemui sesuatu yang lebih baik di depan saudara. Karena bisa sama, bisa lebih buruk. Saudara, itu problemnya. Bisa sama, bisa lebih buruk. Tentu saat, ya, kamu kan enggak. Kalau pun lebih baik, tanpa saudara mau berubah saudara, mungkin ada orang lain yang menopang seperti apa caranya, tidak tahu. Ya. Jadi kita belajar ya untuk bisa lebih baik, harus ada perubahan. Soalnya tahu perubahan itu bisa terjadi dengan dua cara dalam hidup, saudara. Ya, ini satu A dan B. Ya, cara pertama dari dalam. Saudara mau mendapatkan nilai baik dalam kuliah, otomatis saudara harus apa? Belajar lebih banyak. Itu suatu perubahan dari dalam kita. Kita mulai dengan perubahan dari diri kita. Kita berubah. Kita mulai merencanakan perubahan kita. Dari dalam kita mulai. Aku mau jadi yang baik. Itu perubahan karena kesadaran kita. Karena percaya bahwa aku gak bisa gini, aku gak bisa habiskan waktu dalam sia-sia. Aku gak bisa habiskan waktu pacaran, gak bisa habiskan waktu untuk cari cewek, cari cowok. Ya, walaupun itu ada penting juga ya.
Tapi kita sudah belajar, nanti kan ada LSD, ada pelajaran ya, jadi jangan takut. Bukan berarti gereja nggak ngurusi itu, gereja ngurusi. Cuman kita nggak bisa habiskan waktu ke sana. Nggak bisa habiskan waktu main game. Aku sadar kalau aku sepertinya aku nggak bisa dapatkan yang baik. Itu perubahan dari dalam. Tapi perubahan yang berikut dari mana? Dari luar. Dari luarnya gimana? Dari luar. Orang yang gak mau belajar, mungkin anak-anak SD lebih kelihatan. Terus dia gak naik kelas, tiba-tiba gak naik kelas. Berubah gak dia kira-kira? Oh enggak. Enggak belajar, gak berubah juga ya. Oh enggak juga tuh. Karena ada orang yang sudah naik kelas gak mau berubah, ada gak? Ada? Tidak memang ya. Itu susah kayak gitu ya. Jadi perubahan yang kedua adalah dari luar. Dari luar memaksa kita berubah. Ya. Karena terpaksa kita berubah. Ya. Karena keadaan terlalu sulit. Ya. Lalu berubah. Ya, itu memang sebenarnya kurang baik ya. Tetapi memang kebanyakan orang di situ ya. Ya, kita juga pasti pernah. Ya. Jadi perubahan yang berikut adalah dari luar. Ya, saya berdoa supaya kita semua dalam jemaat ini kita semua punya kesadaran untuk kita berubah. Amin. Ya, kita punya kesadaran berubah supaya jemaat ini lebih baik. Kita semua belajar untuk bisa kita berubah. Saudara lihat orang-orang yang mau menikah misalnya. Ini saya lagi bimbing orang mau nikah 2 minggu lagi, saudara. Ya. Dan Pak saya berkati dan minta tim musik kita melayani ya tanggal 15 Februari di Hotel Gajah Mada. Ya, berubah nggak kira-kira orang mau nikah? Berubah, ada ragu berubah, jangan ragu-ragu, kalau saudara masih jauh, ya, masih saya. Berubah kira-kira? Berubah, ya. Apa perubahannya kira-kira? Ini aja. Bapak Iwan aja. Apa kira-kira perubahannya? Lebih mikir kan? Dulu mikir kemana? Dulu mikirnya kemana? Ke belakang terus ya. Ya tapi betul itu. Apa lagi? Ya, jadi orang-orang kita ketawain. Ya pasti ini. Pasti ada perubahan. Ya, mau ujian perubahan aja ya para mahasiswa. Biasanya pulang kuliah gak nyentuh pelajarannya gitu ya. Setelah itu mau ujian, besok ujian. Malam ini beli kopi. Sebanyak-banyaknya kopi white coffee, ya black coffee semuanya. Mau saya sering minum kopi enggak ujian? Enggak ya? Apa? Teh? Enggak boleh sedikit berbeda. Ada perubahan, saudara ya. Kalau udah mau ujian besok juga enggak berubah aku. Keterlaluan deh, gitu ya. Lebih baik berubahnya mestinya waktu sebelum ujian itu, semalam sebelumnya atau sebulan sebelumnya. Apa? Sebulan sebelumnya. Jangan bilang nggak tahu loh ya. Pura-pura nggak tahu ya. Sebelumnya karena saya ngomong sama mahasiswa gini, kamu tahu ujian kamu gagal. Kamu catat di mana kegagalanmu? Belajar sistem kebut semalam. Ini kegagalanku di sini. Oke. Semester depan belajar sistem kebut 2 malam. Kan ada kemajuan kan? 2 malam. Kalau nggak bisa lagi berapa malam? 3 malam. Nggak bisa lagi ya, setahun. Ya, yang penting ada perubahan. Ya.
Jadi kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah dari dalam, kita kadang-kadang Tuhan memakai dari luar. Nah, ini yang problem ya, kita dari luar dari Tuhan ini. Jadi saya percaya kalau jemaat ini kita mau mencapai visi ya Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk kita mengembangkan karunia karakter, kita harus mau berubah. Amin. Harus mau berubah ya. Saudara, kita sudah menekan bahwa saudara setiap kita untuk kita berfungsi ya. Saudara sudah mulai berfungsi, amin? Amin? Saudara berfungsi ya. Saya berfungsi. Saya datang untuk mana sih bangku gereja? Enggak, kalau ini semua enggak di sini. Kita semua ini berfungsi dalam rumah Tuhan, saudara. Jadi kita buat perbedaan ya. Harus buat perbedaan. Coba saudara nanti pulang, saudara coba mulai apa perubahan yang aku harus buat dalam hidupku, ya. Saudara setuju apa yang saya katakan, amin? Coba buat apa perubahan yang saya harus buat dalam hidupku, ya. Teman saya, ya minta saya sering ke Jakarta. Saya pikir-pikir, ya, mungkin katakan sebulan atau 2 bulan sekali saya ke Jakarta. Berapa hari di sana ya? Saya pikir-pikir, waduh, apa yang harus saya lakukan ya untuk misi dunia katanya. Sudah banyak pengusaha yang masuk katanya. Ya, saya pikir juga Tuhan. Kalau kehendak Tuhan sebagai hamba Tuhan saya tidak bisa menolak. Ya. Saya punya tanggung jawab. Ya. Dimanapun saya harus kerjakan semuanya dengan baik. Intinya adalah kita harus mau untuk berubah. Sekali kata amin. Kita harus mau untuk berubah. Kalau kita nggak mau berubah, kita nggak mendapat apa-apa. Ya, itu sebabnya kita bisa nggak dapat apa-apa depan kita. Dari dulu saya percaya bahwa suatu saat saya akan melakukan hal yang luar biasa, ya, yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya percaya saudara punya keyakinan itu juga dalam diri saudara, ya, saudara punya. Dan kalau saudara punya keyakinan, mari bangkit lakukan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Keyakinan dilakukan. Jadi yang pertama adalah kegagalan mereka buat perubahan dalam hidup mereka. Saya minta seluruh pembina yang ini membina jiwa, mari ya untuk bawa setiap PTW untuk bagaimana buat perubahan itu ya dalam kehidupannya. Yang kedua, menurut saya ini dari sisi pandangan saya, mungkin nanti setelah ada yang lain ya, tapi ini dari sisi pandangan. Yang kedua, saya percaya bahwa kegagalan mereka adalah karena kegagalan mereka untuk berjalan dalam pimpinan manusia rohnya. Ini memang hal yang terlalu bagi banyak orang abstrak. Ini problemnya di situ. Kita manusia rohani, tapi kita selalu berpikir hal seperti yang abstrak. Saya mengatakan bahwa hal-hal rohani itu juga nyata. Saya bisa katakan amin? Ini nyata banget, ya. Setan itu nyata apa nggak nyata? Setan nyata apa enggak? Nyata. Kalau dia nggak nyata, gak akan terjadi banyak hal kejahatan dalam dunia. Dia nyata. Bahwa kita nggak bisa melihat. Tuhan nyata atau tidak? Nyata. Walaupun kita nggak bisa melihat. Berkat Tuhan nyata atau tidak? Nyata. Semua itu nyata. Dosa nyata atau tidak? Nyata. Tuhan rohani. Kita nggak bisa lihat dengan jasmani, tapi itu nyata. Saudaraku. Manusia roh kita juga nyata. Nah, ya. Kalau saya bisa untuk meyakinkan saudara bahwa ada suatu kebutuhan Tuhan untuk manusia roh yang sedang jadi kuat. Saya bisa yakinkan saudara di situ. Saya pikir saya cukup menyenangkan Tuhan dalam hal itu, saudara. Ya, saudara, tubuh saudara memang nyata. Saudara cubit sakit tubuh saudara, tapi manusia rohnya saudara nyata, ya. Walaupun saudara nggak bisa lihat, mana sih manusia roh kita, saudara nggak bisa melihat, tapi itu sangat nyata. Amsal 20 ayat 27, tolong. Ya. Saya minta Jeffrey baca yang keras, Jeffrey.
20 atau 27? Yang keras. 27. Yang paling keras. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidipi seluruh lubuk hatinya. Amin. Apa? Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidipi seluruh lubuk hatinya. Roh manusia, manusia roh kita. Kegagalan dari banyak anak Tuhan, bahkan saya katakan yang bertitel hamba Tuhan, adalah bercandaan pimpinan manusia rohnya. Ya. Itu kegagalan yang parah, saudaraku. Karena orang kalau gagal di sini, dia gak mungkin dengar Tuhan ngomong. Ya, saudara. Saya berdoa eklesia, jemaat eklesia tidak gagal berjalan dalam pimpinan manusia roh kita. Amin. Jangan gagal di sini, saudara. Yang gagal di sini, saudara belajar. Ya, nanti kalau saudara punya, mungkin ada hal-hal yang saudara mau diskusikan, saya terbuka kalau saudara mau diskusikan. Ya, bagaimana caranya dan segala macam, saya terbuka. Tapi kalau saudara rindu dulu, saudara, bukan kalau saudara nggak ngerti ini, saudara nggak bisa menyenangkan Tuhan. Gimana menyenangkan Tuhan? Kita berjalan dengan daging kita, dengan keinginan daging kita, dengan kepuasan manusia jasmani kita aja. Bukan berarti semua orang, berarti nggak boleh dipuaskan semua manusia jasmani daging itu, enggak. Ya, saya bilang semuanya level by level, step by step. Semuanya seperti itu, saudara. Dan enggak ini. Kadang-kadang kita harus ada Tuhan ngomong, aku mau kamu menyangkal dirimu untuk maaf, aku menyangkal dirimu untuk kamu main game hari ini, kamu harus pergi kunjungi seorang yang aku mau kamu kunjungi. Nah, itu menyangkalan diri dan mengikuti manusia rohani kita. Amin. Atau aku mau hari ini, kamu sudah terikat dalam game terlalu banyak, kamu jual gamemu, ya, berikan kepada saudaramu yang lagi membutuhkan game itu, gak pada main game. Memberikan dia dalam rela hati, dan kamu jangan minta uang sepeser pun dari dia. Ya, mungkin gak usah diberikan. Tuhan yang ngomong, kamu berikan, pinjam ke 3 hari, jangan tarik bayaran. Saudara, bisa nggak Tuhan ngomong gitu? Ada satu hamba Tuhan, orang yang hebat main musik gitar, hebat banget main gitar. Dia udah main, luar biasa banget. Ya. Terus suatu saat dia terikat sekali sama gitarnya dia. Tuhan ngomong apa? Setahun kamu gak boleh nyentuh gitar. Tuhan ngomongnya, setahun kamu gak boleh nyentuh gitar. Waduh, itu berat banget bagi dia. Setahun, saudara. Kalau sehari masih bisa diulang-ulangi lah. Anggap puasa aja. Ini setahun, saudara. Wah, dia penyangkalan diri bagi dia, benar penyangkalan diri. Ya, tapi dia lakukan, saudara. Dia melakukan setahun dia nyentuh gitar. Orang main juga ingin ambil, orang lain juga maunya dia main dengan kamu. Ya, saudara tahu, setahun lewat, apa yang terjadi? Dia keterikatannya sama kita itu diputuskan, saudara. Apa yang terjadi? Hubungannya sama Tuhan jadi indah luar biasa. Amin, saudara. Kadang-kadang ada hal itu memang sudah kita tinggalkan, atau kita lepasin dulu, saudara. Tapi kita jangan ngomongin aku gak mau melayani, ya. Tuhan ngomong aku supaya setahun dalam pegang keyboard. Kita kesulitan, jangan dibuat-buat ya, jalan. Tapi sudah mengerti maksudnya, amen? Ngerti gak, amen? Kadang-kadang kita harus ini. Kadang saudara mungkin mau belanja makanan yang mahal atau baju yang mahal, Tuhan bilang, ingat sikapmu. Ngomong sikapmu jadi gini. Ingat sikapmu, ingat tempatnya Mose itu. Enggak, sebenarnya agak jalan cuma deket-deket ya. Kalau gimana maksudnya? Kita kaget. Iya,
bersinabung. Tuhan, hari ini aku merencanakan beli bakso 20 biji. Aku makan, aku mau 3 biji aja, 17 bulan sinabung. Itu penyangkalan diri bukan? Iya, penyangkalan diri. Karena kita nggak mulai yang besar dari yang kecil. Kalau sudah mengerti kata-kata amin, kali ini kata saya kurang ini. Ini mulai dari yang kecil, saudaraku. Ya, mulai. Saudara mau nonton TV, tiba-tiba nonton mau berdoa, mau berdoa. Saudara berdoa. Kegagalan kita untuk mengikuti pimpinan manusia roh kita akan membuat kita dikuasai oleh ikatan kedagingan. Sudah tahu kenapa Esau gagal? Tahu sebabnya? Kita sudah tahu. Sepiring kacang hijau, merah, merah, sepiring kacang merah, saudara. Dia gagal di situ. Sudah suka makan kacang merah, harus hati-hati hari ini. Soalnya saya banyak capek, jadi saya agak goyang sedikit aja ya. Saya suka pakai kacang merah, pakai kaki babi. Saya sangat suka, karena itu masakan mama saya waktu saya masih kecil. Kalau saya diganti daging sapi, kadang-kadang dia ikut juga daging babi. Ikan suka nggak? Suka nggak? Sukanya nggak mantep gitu ya, kalau tidak ada. Jadi kacang merah, Esau jatuh, dia mengikuti pimpinan manusia jasmaninya, kedagingannya, dia jatuh, dia terhambat memperoleh sesuatu yang paling berharga daripada Tuhan, yaitu berkat kesulungan. Saudara mau mendapatkan berkat kesulungan, ya? Saudara nggak boleh gagal ikuti manusia rohani. Kenapa ada orang yang tidak bisa mencapai berkat itu? Dia gagal mengikuti manusia rohani. Sekarang kita dimanapun sekarang, kita pada masa lalu, kita pada masa depan, kita mencapai semua yang Tuhan membagi kita. Haleluya. Ya, masa depan kita harus mencapai. Ya. Sekarang mungkin kita belum, masa depan. Ya, saya juga mau masa depan mencapai semua. Ya, saya percaya masih banyak Tuhan siapkan. Jadi yang kedua adalah kegagalan bangsa Israel mencapai mengikuti manusia rohani. Coba kalau mereka untuk lihat bangsa suku enak, orang-orang yang raksasa, mereka bilang gini, mereka raksasa justru bagus. Kalau aku lempar batu pakai katapel mesti kena, dahinya besar banget. Pasti kena. Coba kalau dahinya kecil-kecil gitu ya, susah kenanya kan. Kalau besar pasti kena. Mereka ikut pimpinan manusia rohani. Hanya Kaleb dan Yosua yang bilang, diikut pimpinan manusia rohani, bilang, iya memang mereka besar, tapi kami percaya janji Tuhan lebih luar biasa bagi kita. Amin, saudaraku. Coba saudara lihat seperti itu, saudaraku. Bagaimana keadaan kita hari ini, ya? Kita tetap ikut manusia rohani. Coba lihat sebentar, biar kita punya ayatnya. Roma 8, lihat sebentar. Ya. Roma 8 ayat 14. Ya. Atau yang 13 saja. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Terus semua orang diberi roh Allah dan anak Allah. Kita tidak menyambar perbudakan. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Jadi roh kita bersama-sama dengan roh Allah. Yang saya bilang pimpinan roh dari roh kita adalah dari Tuhan, Roh Kudus dalam roh kita, itu maksudnya. Ya, bukan dari ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah kegagalan bangsa Israel untuk menuruti pimpinan Roh Kudus dan manusia roh mereka. Yang ketiga, ini dari saya, kegagalan mereka untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan di dalam hadirat Allah. Saya tetap katakan, semua hal yang baik tidak bisa kita capai dengan kekuatan kita. Amin, saudara? Tidak bisa, ya. Apapun yang kita mau lakukan, kita juga nggak bisa dengan kekuatan kita. Apa sih kita nggak bisa.
mencapainya. Ya. Tetapi kita tahu bahwa semua yang Tuhan sediakan bagi kita itu bisa kita capai dalam kekuatan Tuhan, asalkan kita ada di dalam yang namanya hadirat Tuhan. Di sana, saudaraku, kekuatan Tuhan tersedia di dalam hadirat Tuhan. Kita tahu Ibrani 4 kita mengerti hal itu. Ibrani 4 ayat 16 kita sudah tahu, ya. Saya bacakan, sebab itu marilah kita dalam penuh keberanian menghampiri tanpa kasih karunia dan hadirat Tuhan, supaya kita menerima kerama dan rahmat kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Jadi di dalam hadirat Tuhan lah kita mendapatkan kekuatan baru menjalani hidup kita. Saudara, kalau orang yang ini saya ini ya, sebenarnya agak mundur di poin kedua sebenarnya. Orang yang selalu merasa jenuh, bosan, merasa hal yang negatif itu orang yang berjalan banyak dalam daging. Ya. Terlalu banyak dalam daging sehingga banyak di sana. Ya. Kalau capek jasmani it's okay, karena itu memang kita ini. Tapi kalau kita terus, apalagi dalam waktu yang panjang, kita ini dikuasai rasa jenuh, bosan, kita terlalu dikungkung dalam hal itu, saudara. Ya, kita berdua jemaat ini, kita semua bergairah terus karena Tuhan, haleluya. Kita bergairah karena Tuhan. Saudara, saya baca satu buku dia bilang gini, apakah orang-orang yang penampilannya prima gitu ya, yang ini mereka tuh nggak pernah bosan dan jenuh? Dia bilang semua orang pernah mengalami, cuma problemnya adalah mereka bisa cepat mengatasinya. Katakan amin. Mereka bisa cepat mengatasi hal itu. Semua orang pernah mengalami. Hanya ada orang yang bisa mengatasi dengan cepat, ada yang tidak bisa, bahkan dikuasai oleh hal itu secara lama. Kalau udah lama susah. Bayangkan saudara bangun pagi, saudara jenuh sekolah, saudara berjenuh ke kampus, itu berhari-hari saudara alami. Apa yang terjadi? Pasti nilai saudara menurun, betul? Pasti nggak bisa enggak. Karena saudara ini saudara gimana caranya bangkit dari hal itu? Gimana caranya meraih kekuatan Tuhan? Terlihat tidak tahu untuk mengatasi hal itu, saudaraku. Ya semua orang bisa mengalami itu. Tekanan-tekanan yang datang dalam hidup kita, yang berusaha untuk membuat kita keluar dari jalur apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Tapi saya berdoa, setiap jemaat eklesia, kalau kita mengalami hal seperti itu, tetap maju dalam rencana Tuhan. Haleluya. Tetap maju, saudaraku, walaupun sulit rasanya, tapi tetap maju. Kegagalan kita untuk dalam hadirat kalau dapat kekuatan daripada Tuhan. Raja Daud mengatakan lebih baik satu hari kita akan turun daripada 1000 hari di tempat lain. Luar biasa Raja Daud ya.